Yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus adalah jalan yang berbahaya, karena jalan tersebut tidaklah mengantarkan pada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengantarkan pelakunya ke dalam siksa api neraka. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa fatwa ulama. Ada pertanyaan tentang apakah diperbolehkan bagi seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan membaca bacaan Quran dan meniupkannya ke air. Maka jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau merasa ada sakit, beliau merasakan di diri beliau ada sesuatu yang sakit, maka beliau tiupkan kedua tangannya sebanyak 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau usapkan tangan tersebut. Setiap kali selesai membaca 3 surat tadi, kemudian diusapkan ke badannya. Demikian ketika hendak tidur, dimulai dari kepala, wajah, dada, sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketika hendak tidur, zikir yang Nabi ajarkan adalah membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas yang diusapkan ke seluruh badan. Ya, di antara zikir yang Nabi ajarkan ketika hendak tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Kemudian demikian dilakukan sampai 3 kali. Kemudian demikian pula Nabi pernah sakit, kemudian diruqyah oleh Jibril. Diruqyah oleh Jibril menggunakan air. Kemudian Jibril mengatakan atau mengucapkan doa atau kalimat Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'rika wa min kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi urqika. Jibril pernah meruqyah Nabi yang sedang sakit dengan mengucapkan kalimat-kalimat di atas ke air. Kemudian diminumkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dibaca sebanyak 3 kali. Maka inilah ruqyah yang dituntunkan oleh dalam syariat, dan ini adalah ruqyah yang bermanfaat. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan di air untuk sahabat Thabit bin Qais. Kemudian Nabi perintahkan air tersebut dituangkan, disiramkan ke sahabat Thabit bin Qais sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka ini dalil yang kedua menunjukkan bolehnya ruqyah pakai air. Sebagian ulama melarang ruqyah dengan air, dengan mengatakan bahasanya ruqyah yang benar itu yang cukup dibacakan. Bacakan Al-Fatihah sebagaimana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang yang kena ular berbisa, cuma dibacakan Al-Fatihah, sudah gitu saja, tidak ada pakai air-airan. Jadi sebagian ulama melarang. Yang namanya ruqyah yang benar itu cuma bacakan Al-Fatihah atau yang lain pada orang yang sakit. Namun tadi kita lihat, kita dengar, ada 2 dalil. Ada 2 dalil yang menunjukkan bolehnya ruqyah dengan pakai media air. Jibril meruqyah Nabi dipakai air. Kemudian Nabi meruqyah seorang sahabat namanya Thabit bin Qais juga dengan menggunakan air. Demikian juga bisa pula dengan meruqyah dengan berdoa sebagaimana yang Nabi ajarkan, dengan mengucapkan Allahumma rabban nasi adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yuradiru saqama.
Ya Allah, wahai Rabbnya manusia, hilangkanlah sakit, sembuhkanlah. Allah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Maka itu diantara cara atau yang bisa dilakukan ketika kita sedang sakit. Maka ketika kita sedang sakit, maka kita bisa menempuh cara medis atau cara syar'i. Maka kita bisa berobat, boleh berobat dengan pengobatan medis atau berobat dengan pengobatan syariat. Pengobatan dengan syariat itu boleh jadi bentuknya adalah dengan mengkonsumsi materi-materi tertentu yang Nabi katakan itu mengandung obat, semacam madu, habatus sauda, air zam-zam, atau yang lain. Bisa juga dengan ruqyah. Ruqyah itu ada dua cara yang dituntunkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama adalah sekedar baca, boleh jadi baca ayat, boleh jadi baca doa. Cara yang pertama cuma sekedar dibacakan. Ada orang sakit dibacakan surat Al-Fatihah atau dibacakan surat yang lain, tidak ada apa-apanya, cuma membaca gitu saja selesai. Atau mungkin sambil dipegang, dibaca sambil dipegang yang sakit. Kemudian cara yang kedua adalah pakai media air. Cara pakai media air itu dua cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah. Nah, cara yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan itulah cara meruqyah yang benar. Dan boleh juga orang berobat dengan cara medis. Itulah bisa dua cara pengobatan yang bisa kita lakukan. Dan haram hukumnya berobat dengan selain dua cara ini. Haram hukumnya berobat dengan selain dua cara ini, selain cara syar'i atau cara medis, atau ya semisal dengan medis adalah pengobatan tradisional namun yang dalam pengertian ramuan dan sebagainya. Adapun pengobatan yang tidak jelas, tidak jelas statusnya, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berobat dengannya. Kemudian ada pertanyaan tentang masalah sebagai kebiasaan sebagian orang membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Menjadi kebiasaan sebagian orang membaca Al-Quran atau yang lain, terutama surat Yasin, kemudian pahalanya dikirimkan dan dimintakan kepada Allah agar diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bolehkah hal ini? Maka jawabannya tidak terdapat dalil yang menunjukkan dibenarkannya membaca Al-Quran untuk dikirim-kirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Tidak terdapat dalil yang menganjurkannya. Oleh karena itu maka sikap yang hati-hati, yang wajib kita miliki adalah meninggalkan hal tersebut, dan hendaklah kita mencukupkan diri dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang benar adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka cara berbuat baik kepada mayit adalah dengan mendoakannya, kemudian bersedekah atas nama mayit. Demikian juga menghajikan mayit atau mengumrohkannya. Demikian pula membayarkan utang si mayit. Ini manfaat untuk mayit. Adapun membaca surat Yasin kemudian atau Al-Fatihah kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ini tidak dijumpai dalil yang menunjukkan kalau itu bermanfaat bagi si mayit. Maka yang bermanfaat bagi si mayit adalah kalau ingin berbuat baik kepada mayit, maka caranya doakan.
merasa nggak cukup dengan itu, bisa ditambah dengan sedekah untuk fakir miskin, diniatkan untuk ibu yang telah meninggal dunia, kakek yang telah meninggal dunia, atau bapak yang telah meninggal dunia, atau keluarga yang telah meninggal dunia. Demikian pula juga keduanya sebenarnya sudah wajib haji ataukah umroh, namun belum kesampaian untuk haji ataukah umroh, maka anaknya atau keluarganya menghajikan atau mengumrohkannya dengan catatan orang yang menghajikan atau mengumrohkannya tersebut telah umroh terlebih dahulu atau telah haji terlebih dahulu. Terdapat hadis, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawayya syai'un aburuhuma bihi. Ya Rasulullah, setelah orang tuaku meninggal dunia, adakah bentuk berbakti yang bisa masih aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, masih ada as-salatu alaihima wa istighfaru lahuma. Masih ada, yaitu dengan cara mendoakan keduanya dan memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji-janji keduanya. Ya, termasuk janji-janjinya adalah wasiat-wasiat. Wasiat-wasiat keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Wa iqam sadiqihima, memuliakan berbuat baik kepada kawan dekat ayah dan ibu. Wasilaturahim alladzi la tusallu ila bihima, dan menjalin hubungan tetap menjaga hubungan baik dengan kerabat ayah dan ibu. Maka bentuk berbakti kepada orang tua yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika meninggal dunia, setelah orang tuanya meninggal dunia dalam hadis ini, ya, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, namun secara umum isinya benar. Ya. Maka setelah orang tua meninggal dunia, maka bentuk bakti anak adalah yang pertama mendoakan dan memohonkan ampun. Ya. Mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa keduanya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pesan-pesan, wasiat-wasiat keduanya. Keinginan-keinginan keduanya, janji-janji keduanya pernah janji mau ngasih hadiah sama orang miskin, apa mau sedekah sama orang miskin itu keburu meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan janji si orang tua ini kepada orang miskin tadi. Maka kita tahu, si anak tahu, bapak pernah janji sama orang itu untuk nyekolahkan anaknya atau untuk untuk ngasih bantuan modal padanya. Kita tahu bapak pernah pingin, atau bahkan malah sudah ngomong, sudah berjanji, cuma belum kelakon. Maka anak yang tahu melaksanakan janji tersebut, dan ini adalah bentuk bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian adalah tetap menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan dekat ayah dan ibu. Maka satu hal yang patut diinventaris oleh seorang anak itu adalah mendata siapa sih kawan bapak, kawan ibu yang dekat. Kawan bapak, kawan ibu yang dekat itu siapa? Itu anak perlu tahu. Oh, bapak itu sukanya kalau mampir ke sana. Itu sukanya suka telepon-teleponan sama sana. Itu kawan dekat ayah, kawan dekat ibu. Jadi di antara hal yang patut diketahui oleh anak ini, jadi anak yang baik itu adalah mengetahui siapa sih kawan-kawan bapak, siapa sih CS-nya ibu, siapa sih orang yang akrab sama orang tua kita. Karena di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia adalah tetap menjalin
hubungan baik. Biasanya kalau dulu bapak kesini itu mampir, ya kita sama kalau ke situ juga mampir ke orang tersebut sebagai bentuk bakti kita pada orang tua. Demikian juga menjalin hubungan dengan kerabat, ayah dan ibu. Maka di antara kewajiban seorang anak adalah mengetahui siapa saja sih kerabat, saudara ayah itu siapa saja, tinggalnya di mana saja, kerabat ibu itu siapa saja, tinggalnya di mana saja, dan kita tetap berupaya menjaga hubungan dengan mereka. Bahkan ini Nabi katakan dalam hadis yang sahih sebagai bentuk bakti yang paling utama. Dalam hadis riwayat Muslim dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min abarul birri, bentuk bakti yang paling bakti, antasila ahla wuddi abika, engkau tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati ayahmu, yaitu kerabat dan kawan-kawannya. Maka menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati ayah dan ibu, itu kata Nabi adalah min abaril birri, termasuk bentuk bakti yang paling bakti. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati ayah dan ibu kita. Ya. Tentu ini hanya berlaku atau bentuk berbakti dengan mendoakan orang tua, terutama ini hanya berlaku jika orang tua kita meninggal dunia sebagai seorang muslim. Jadi, kalau orang tua itu orang tua yang kafir, maka tetap wajib berbakti, namun cuma di dunia. Tetap wajib berbakti, namun kewajiban berbaktinya terbatas selama keduanya masih hidup. Setelah meninggal dunia maka tidak ada lagi bentuk berbaktinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berbaktilah kalian, bersikaplah dengan baik selama keduanya orang tua kalian masih hidup, selama orang tua kalian masih hidup di dunia. Maka jika orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir, jadi Nasrani atau yang lain, atau dalam keadaan masih jadi dukun belum tobat-tobat, atau kondisi yang lain, maka tidak boleh setelah meninggal mendoakannya. Kemudian terdapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ila mata Ibnu Adam in qata a'maluhu ila min talatin." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka tutup sudah semua buku catatan amalnya. Namun ada orang yang buku catatan amalnya tidak ditutup, padahal dia sudah meninggal dunia. Manakala orang tersebut punya amal-amal tertentu, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Sedekah yang mengalir pahalanya ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah wakaf. Maka selama barang tersebut bisa dimanfaatkan, barang yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan, ya, maka selama itu pula terus mengalir pahalanya. Yang namanya wakaf, syaratnya adalah satu barang yang tidak habis ketika dimanfaatkan, manfaatnya bisa diambil dan barangnya tetap utuh. Maka nggak bisa wakaf roti. Roti itu nggak bisa. Roti dimakan habis, nggak bisa diwakafkan. Maka roti apa? Disedekahkan, bukan diwakafkan. Karena wakaf itu syaratnya ya, satu barang manfaatnya bisa diambil, barangnya utuh. Uang itu nggak bisa diwakafkan.
uang itu tidak bisa diwakafkan. Ini 10.000 tak wakafkan, ya nggak bisa. Dipakai habis. Maka ada satu istilah yang aneh di tempat kita, namanya wakaf tunai. Ada istilah bahasa lagi populer ini, belum lama, istilah wakaf tunai. Itu membingungkan, wakaf kok tunai kok wakaf. Itu orang yang belajar fikih bingung, tunai kok wakaf kok tunai, wakaf kok duit kok wakaf. Nah, itu sulit untuk dipahami. Kecuali jika maksudnya titip duit, tolong diberikan barangnya saya wakafkan. Kecuali kalau maksudnya kayak gitu, mungkin datang ke siapa yang menerima wakaf tunai, saya punya duit ini 5 juta, tolong belikan mushaf Al-Quran, dan mushaf tersebut saya wakafkan, kasihkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Nah, itu mungkin. Tapi kalau duitnya diwakafkan, nggak bisa duitnya diwakafkan. Yang diwakafkan ya hasil pembelian dari duit tadi, bukan duitnya. Tunainya nggak bisa diwakafkan. Nggak tahu kalau wakaf tunai itu maksudnya apa ya? Mungkin ada yang punya info. Maksudnya titip duit untuk dibelikan atau apa bentuknya? Pak Jabat pernah dengar? Nggak tahu. Ya, kalau bentuknya titip duit, nah, maka ini transaksi taukid, mewakilkan. Maka orang datang ke bank yang menyediakan jasa wakaf tunai, ya, saya wakilkan Anda untuk beli barang. Atau ya terserah, pokoknya saya taruh duit, tolong berikan barang yang bisa diwakafkan. Ya, jangan roti. Ya. Kalau Anda belikan roti, ya nggak bisa diwakafkan. Tolong, ini taukilnya taukil mutlak. Ya, saya kasih duit ini 5 juta, tolong belikan barang yang bisa diwakafkan. Terserah apa, yang penting barang yang bisa diwakafkan. Ya. Kepada siapakah saja kita boleh apa? Kepada semua orang yang bisa ya, jadi kalau wakaf itu yang disedekahkan itu hasilnya, yang disedekahkan manfaatnya. Maka kalau untuk tanah, misalnya kalau mau tanah ya siapa saja kepentingan kebaikan, masalah sosial, memberikan manfaat untuk banyak orang, ya, itu bisa dalam bentuk ya masjid, bisa bentuk mungkin istilahnya panti asuhan atau yang lain, bisa lembaga gitu ya, lembaga sosial, iya lembaga sosial bisa, keuangan bisa. Ya. Tapi ada satu hal yang patut diperhatikan antara pengurus wakaf sama sasaran wakaf itu lain. Sasaran wakaf sama pengurus wakaf lain. Jadi ini tanah, ini saya wakafkan untuk kaum muslimin, tolong diurusi. Dan wakaf tanah itu tidak mesti kemudian tanah tersebut dibuat bangunan dan sebagainya, tidak. Kemudian dipakai untuk apa? Tidak mesti. Nah, kita boleh wakaf sawah, boleh wakaf sawah, boleh wakaf kebun. Saya punya sawah yang menghasilkan 1 hektar misalnya, saya wakafkan. Untuk siapa? Tergantung ikrar saya. Untuk orang miskin di sekitar sawah ini. Untuk orang miskin di sekitar sawah ini. Kemudian saya akan menunjuk orang untuk jadi pengurusnya. Untuk saya jadikan sebagai bagian manajemennya. Saya minta seseorang, tolong Anda urusi sawah wakaf ini. Maka dialah yang menanaminya, ini sampai panen. Dan Anda ya, sebagai orang yang saya serai wakaf, Anda punya hak untuk
mengambil kebutuhan Anda, maka secukupnya. Silahkan Anda ambil sebetulnya. Misalnya hasilnya 1 ton, maka ya wajar upah. Kalau orang itu nggarap sawah orang, itu wajarnya dapat upah berapa? Dapat upah berapa? Dapat upah ya, minimal misalnya anggap aja 2 kintal atau 3 kintal. Maka nanti 7 kintal kemana kan? Bagikan ke orang miskin di dekat sawah tersebut, ya, di desa itu. Kok sudah habis, ya kemudian agak melebar lagi dan seterusnya. Tidak mesti wakaf tanah itu kemudian jadi masjid, jadi pondok, jadi apa-apa, tidak. Saya wakaf tanah, tanahnya bentuknya apa? Persawahan. Terus gimana? Ya tetap jadi sawah, tetap jadi sawah, namun nanti hasil panennya ya, dimanfaatkan. Ya. Orang bisa wakaf kebun, punya kebun karet 10 hektar, saya wakafkan. Ya. Tinggal dia ngangkat orang untuk jadi manajer. Ya. Kamu punya berhak untuk dapat gaji dari hasil karet ini. Ya, wajarnya gaji standar. Ya, kalau dia jadi manajer perkebunan berapa? Nanti biaya hasil karet ini untuk gaji karyawan plus bagian manajemen, sisanya kok dapat duit udah sisa macam-macam 50 juta 50 juta misalnya, padahal udah untuk gaji macam-macam sudah 50 juta tadi dipakai untuk apa? Dipakai untuk tergantung ikrar orang yang wakaf. Yang wakaf ikrar hasil kebun saya wakafkan untuk memberikan sedekah untuk para dai di kabupaten ini. Ya sudah, maka 250 juta itu dibagikan kepada para dai yang ada di kabupaten yang dia sebutkan. Jadi itu juga wakaf. Jadi wakaf tanah itu nggak mesti bentuknya ya, masjid ini sebagaimana pemahaman sempit sebagian orang. Ya. Terutama orang awam di masyarakat kita, kalau disebut wakaf tanah, itu terus pikirannya masjid atau ini, ya, padahal enggak. Wakaf tanah bisa jadi bentuknya kos-kosan. Ini saya punya tanah, ya, dan dibangun kos-kosan, ya, terus saya wakafkan kos-kosan ini untuk apa? Tinggal disebut hasilnya untuk siapa. Nanti ada yang jadi pengurus, yang jadi bapak kosnya, ini diangkat, kemudian dia berhak untuk mendapatkan gaji selayaknya pengurus sebuah kos-kosan. Nanti keuntungannya setelah dikurangi biaya operasional dan yang lainnya, nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang wakaf, gitu. Terus ini Pak, kalau misalkan tanah kan ada surat-suratnya, sertifikat semacam itu. Kalau misalkan sudah diwakafkan, apakah tanah itu masih sertifikatnya masih atas nama kita atau diberi namakan yang diserah yang diserahin tanah wakaf tersebut? Ya tinggal kalau orang tua wakaf tanah tinggal datang ke KUA, nanti minta sertifikat wakaf. Jadi sertifikat yang tanah itu yang atas nama kita misalkan, yeah, itu diberi namakan seperti itu ya? Iya, dibalik namakan, tidak, nanti namanya tidak nama siapa-siapa, nanti tinggal datang ke KUA, kemudian ini ada ikrar wakaf, nanti ada sertifikat wakaf. Jadi nanti tanahnya statusnya tanah wakaf. Ya, nanti berubah jadi tanah wakaf apa-apakan. Ya, bisa diapa-apakan ya sebagaimana wakaf tadi. Terus yang untuk apa pembayaran pajak dan sebagainya seperti itu? Nggak tahu kena pajak atau enggak tanah wakaf itu. Saya nggak paham kena pajak apa enggak tanah wakaf, tapi
jelas kalau masalah sertifikatnya itu tinggal datang ke KUA, nanti ada ikrar wakaf, nanti kemudian Departemen Agama, Kementerian Agama akan mengeluarkan sertifikat wakaf. Gitu. Jadi tidak dibalikkan ke atas nama pengurus, nanti dijual sama si pengurusnya. Wakaf nggak boleh dijual. Kemudian yang kedua, ya, sedekah jariah. Sedekah yang jariah itu artinya mengalir. Jariah itu mengalir. Yang dimaksud mengalir apa? Mengalir pahalanya. Sedekah jariah jenis yang kedua adalah kita bersedekah atas nama orang yang telah meninggal. Itu mengalir pahalanya ke orang yang meninggal. Berkaitan dengan itu tadi apa wakaf tunai kan tadi bisa wakaf sawah, itu kan berupa berarti modal. Kalau wakaf tunai misalkan kita wakaf 100 juta, tapi untuk modal nanti 100 juta itu dipakai untuk entah sewa tanah, tapi untuk modal itu gimana? Kan posisinya sama kayak yang sawah tadi, untuk ditanami nanti hasilnya dipakai. Misalkan 100 juta untuk modal diusahakan, itu untuk nanti hasilnya untuk diwakafkan, itu gimana? Tapi statusnya 100 juta itu wakaf. 100 juta mau diwakafkan, mau untuk modal, maka ya boleh. Bentuk modalnya itu misalnya untuk membeli pabrik. Ada pabrik kecil nilainya 100 juta, dibeli. Pabrik tersebut punya tanah, punya usaha, bisa. Hasil pabrik ini pakai wakaf. Hasilnya nanti tergantung ikrar. Jadi kalau itu wakaf tunai, wakaf itu perlu diperhatikan ikrarnya itu untuk siapa. Karena manut. Dalam hal ini mungkin bank itu statusnya namanya nadhir. Nadhir itu pengurus wakaf. Pengurus wakaf dia hanya punya hak untuk mendapatkan gaji standar, umumnya, pantasnya. Kemudian adapun penggunaannya untuk siapa? Ikuti pesan si pewakaf. Maka harus ada kejelasan. Kalau tadi duit ini dipesankan ke satu lembaga, ini saya tolong duit ini 100 juta untuk wakaf, maka perlu diminta ini, ya pokoknya belikan apalah yang bisa untuk wakaf. Nah, untuk siapa? Dia mengatakan yaitu untuk orang miskin. Orang miskin yang mana? Orang miskinnya kan banyak sekali. Ya pokoknya asal orang miskin ya sudah. Asal orang miskin. Tapi nggak mesti harus orang miskin. Boleh jadi orang miskin yang lebih khusus, atau orang-orang yang membutuhkan secara khusus. Saya wakafkan untuk anak yatim. Sudah, hanya boleh untuk anak yatim. Saya wakafkan untuk penghafal Quran. Maka hanya boleh untuk diberikan kepada orang yang menghafal Quran, atau yang sedang menghafal Quran, atau yang telah hafal Quran. Jadi tidak mesti harus orang miskin. Orang miskin secara miskin dalam boleh jadi lebih, ya nggak begitu miskin banget, ya. Tapi dia adalah orang yang istilahnya dia adalah orang yang sibuk dengan kebaikan, kita sokong dengan tanah, dengan wakaf tadi. Jadi ya bisa saja untuk modal, tapi modalnya real, jangan sewa. Untuk sewa tanah, namun real. Beli apa? Beli radio wakaf misalnya. Sudah, maka barang macam-macam ini semuanya jadi harta wakaf. Tadi dibeli dengan uang wakaf atau uang yang mau diwakafkan,
maka untuk beli radio 200 juta, ya sudah, maka izin plus macam-macam itu jadi harta wakaf. Ya, maka barangnya, ini kan radio ini ada mungkin boleh jadi plus tanah plus bangunannya, maka ya tanah jadi tanah wakaf, bangunan jadi bangunan wakaf, komputernya jadi komputer wakaf, ada apa-apanya, tiang pemancarnya jadi tiang pemancar wakaf, ya, izinnya wakaf. Nah, ada semacam ini nanti nggak boleh dijual, kedepannya nggak bisa dijual, karena kalau jual berarti jual barang wakaf. Ya, yang kedua tadi sedekah jariyah adalah orang yang bersedekah. Ya, kita punya orang tua, sedekah untuk orang tua yang telah meninggal, ini juga sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bisa diambil manfaatnya setelah meninggalnya orang yang memberikan ilmu. Boleh jadi dalam bentuk buku, boleh jadi dalam bentuk CD, boleh jadi dalam bentuk kaset yang masih terus banyak orang memanfaatkannya, boleh jadi dalam bentuk rekaman, diupload di internet, orang masih kemudian download, mengambil manfaat darinya. Ya, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Waladun sholihin yada'ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Berkaitan dengan hadis ini, sebagian orang salah faham. Ya, sebagian orang salah faham dengan mengatakan, ya, bahasanya yang boleh mendoakan orang yang telah meninggal dunia itu cuma anaknya. Ini satu pemahaman yang keliru. Ya, semua orang boleh mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, Allah mengajar kita untuk berdoa, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang terlebih dahulu meninggal, yang terlebih dahulu dalam masalah iman. Siapa itu? Sahabat sampai orang sebelum kita. Semua orang yang mendahului kita dalam iman, dari sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai orang tua kita dan orang yang semua orang yang imannya lebih dulu daripada kita. Maka siapa mereka? Banyak di antara mereka, mayoritas mereka adalah orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikian pula ya, ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu apa? Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Maka seandainya hanya anak yang boleh meninggalkan mendoakan orang yang meninggal dunia, maka tidak ada sholat jenazah. Maka anggapan sebagian orang bahasanya mendoakan orang yang telah meninggal dunia itu hanya boleh untuk anak. Sebagai orang awam di tempat kita punya pemahaman semacam ini, itu satu hal yang tidak benar. Namun apa? Namun hadis ini membicarakan amal yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia. Ini amal terbaik. Ini hadis ini membicarakan tentang amal terbaik. Ini makna yang benar untuk awaladin sholihin yada'u lahu. Amal terbaik yang dilakukan oleh seorang anak ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia adalah banyak mendoakannya. Atau amal yang lain yang ada dalilnya. Dan secara khusus ya, Nabi berikan nilai khusus untuk mendoakan. Namun bukan berarti selain anak tidak boleh mendoakan. Selain anak boleh mendoakan. Cuma tetangganya, kawannya, atau enggak siapa-siapanya ya, kita doakan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Yang hidup ataupun yang sudah mati kita doakan semua. Namun amal yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia adalah mendoakannya. Itu jauh lebih baik daripada mengirimkan surat Yasin untuknya. Ya, mengirimkan surat Yasin, surat Al-Fatihah atau tahlil untuk orang tuanya. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini
Maka satu hal yang aneh, satu hal yang Nabi tekankan malah tidak ditekankan. Yang tidak Nabi tekankan, bahkan tidak Nabi tuntunkan, malah ditekan-tekankan. Nabi menekankan apa untuk anak? Banyak-banyak berdoa. Banyak orang malah menekankan baca Yasin untuk orang yang meninggal dunia, baca Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia. Ini kan aneh. Ini berkaitan dengan masalah sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan tidak memberikan wasiat apapun, dan aku punya sangkaan seandainya beliau itu berbicara maka beliau ingin bersedekah. Maka apakah aku dapat ganjaran jika aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Maka ini bolehnya bersedekah atas inisiatif sendiri. Anak bersedekah untuk orang tuanya yang meninggal dunia atas inisiatif sendiri. Ini inisiatif si anak. Nabi saya punya inisiatif untuk bersedekah untuk ibuku. Apakah manfaat itu ganjarannya sampai pada ibuku? Jawabannya iya. Ada pertanyaan? Misalnya seseorang mewakafkan Al-Quran di masjid, tetapi karena masjid itu sepi, itu mengalir sesuai dengan banyaknya Al-Quran itu dibaca atau tidak? Iya, sesuai dengan banyaknya Al-Quran itu dibaca. Jadi semakin baik lagi kalau wakafnya di pondok pesantren misalnya Ustaz ya? Iya, pondok pesantren penghafal Quran. Pondok pesantren cuma sebagian pondok pesantren masih sibuk dengan sekolah. Sebagian pondok pesantren itu sibuk dengan sekolah, anaknya udah habis dengan sekolah, capek dengan sekolah, plus ekstra sekolah. Terus kemudian malam-malam pagi tinggal dapat sisa-sisa tenaganya. Maka ya semakin itu ditempatkan di tempat yang sering dibaca, maka semakin berpahala, semakin besar manfaat yang didapatkan oleh orang yang wakaf. Ada yang lain? Ustaz, tentang ruqyah Ustaz, apa benar ada dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang diruqyah itu orang-orang yang tidak dapat keluar dari jaminan masuk surga tanpa hisab Ustaz? Yaitu orang yang minta di ruqyah. Ruqyahnya itu ruqyah yang seperti apa Ustaz? Ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i. Jadi hal ini dikarenakan kalau orang itu minta di ruqyah itu ada, karena ruqyah itu orang yang minta untuk di ruqyah itu ada ketergantungan hati. Ya, ketergantungan hati kepada orang yang meruqyah. Itu sangat berharap, hatinya bergantung pada orang yang meruqyah, ingin dapat kesembuhan. Nah ini mengurangi kesempurnaan tawakal, mengurangi kesempurnaan tawakal. Jadi sebabnya karena cacat atau cacatnya tawakalnya. Ruqyah itu identiknya sakit baca Quran atau doa. Sakit baca Quran atau doa itu ruqyah. Ya kalau safar alai. Jadi makna ruqyah itu tidak harus orang yang kesurupan Ustaz? Enggak. Itu ruqyah tidak identik dengan jin, namun ruqyah identik dengan sakit. Sakitnya boleh jadi sakit kesurupan jin, kena sihir, kesantet atau apa, atau sakit yang jelas sakit. Maka di tempat kita ada reduksi makna ruqyah. Ruqyah identik jin, itu sempit. Yang lebih luas, ruqyah identik sakit. Sakitnya apa? Ya sakit macam-macam. Nggak sakit gangguan jin atau gangguan kuman, gangguan virus, sama. Berarti kalau dari dasarnya karena Rasulullah SAW menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu apakah artinya lebih afdal untuk meruqyah kita sendiri daripada minta orang lain untuk Betul sekali.
Ya, jadi yang lebih baik ya sebagaimana Nabi tadi dia meruqyah dirinya sendiri, ya, meruqyah dirinya sendiri. Itu cara mendoakan orang yang meninggal satu hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu masih ada gimana ya? Itu ya kebaikan Yasin sama Alhamdulillah. Nah, tadi yang kita bahas tadi kita singgung tentang membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirim untuk orang yang meninggal dunia. Itu tadi bahasanya kayak gitu. Kalau bahasa belak-belakannya 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu Pak. Ya cuma lain bahasa. Masa belum nyambung sih? Lah 7 hari, 40 hari itu kan acaranya kan baca Yasin, pahalanya dikirimkan orang yang meninggal dunia. Baca Al-Fatihah, pahalanya dikirimkan orang meninggal dunia. Kemudian ada doa. Tapi doanya itu malah sebentar. Yang lama baca Yasinnya. Doanya cuma paling 2 menit. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Malah doa yang banyak itu malah bukan untuk mayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan? Bukan untuk mayat, malah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bukan untuk mayat. Yang untuk mayat cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah 1 menit. Caranya menghilangkan itu gimana? Menghilangkan itu caranya ini. Disuruh nonton CD itu Pak Abdul Aziz. Ada CD apa itu? VCD mantan pendeta Hindu. Nah, ada yang udah pernah nonton. Nah, itu bagus itu kalau mau untuk menyadarkan. Kalau perlu malah undang beliau aja ke tempat itu Pak. Hah? Untuk sana ya. Ya udah tinggal itu kan cuma itu asli fotokopi ajaran Hindu cuma. Ya. Tapi itu misalnya jadi adat gitu. Iya. Kalau nggak ada itu katanya nggak ada gitu. Sulit sekali itu berubah itu. Ya, perlu ada pionir dan pemberani. Kan pernah juga pas ada acara itu ada ulama yang mengatakan ini mulai salah satu anak berbakti pada orang tua caranya gini. Itu gimana? Nah, tadi kita sampaikan waktu hadis bahas tadi al-waladin sholihin yad'ulahu, yang Nabi tekan-tekan kan anaknya doakan, bukan anak ngirim Al-Fatihah, ngirim Yasin, tapi anak mendoakan. Itu yang Nabi tekankan. Ya kan aneh. Yang Nabi tekankan malah jarang. Anaknya nonton sibuk masak macam-macam. Anak nonton sibuk masak sibuk ini, dia doakan enggak. Malah sibuk masak, sibuk gawe teh apa-apa macam. Enggak sibuk mendoakan. Itu yang Nabi tekankan malah tidak ditekankan, yang tidak Nabi tekankan malah ditekan-tekankan. Gitu. Ada yang lain? Ustaz, terkait pengobatan. Jadi ada umahat teman istri saya itu, beliau mempunyai kemampuan mengobati, tapi dengan terapi jarak jauh gitu Ustaz. Itu secara syar'i gimana? Dukun. Hah? Sekalipun kayak apa, dukun jawabannya. Jarak jauh lewat telepon atau apa lewat telepon gaib, lewat email, kita obati lewat email. Itu nggak bisa. Lewat terapi jarak jauh cuma bisa ngasih resep jarak jauh. Nah itu nggak apa-apa. Oh ini minum antalgin. Nggak apa kalau terapi jarak jauhnya kayak gitu. Tapi kalau terapi jarak jauhnya apa? Itu ciri khas dukun. Kalau dijawab seperti ini, gimana? Terapi jarak jauhnya gimana? Realnya bentuknya apa? Jadi
beliau menerapi, kemudian beliau berkonsentrasi, misalnya kita sakit di kaki gitu, beliau berkonsentrasi sedang di kaki gitu, nanti di pasien itu terasa hangat gitu, seperti itu. Dari cowok-cowok gitu. Iya. Dicoba dulu Ustaz. Wah. Kalau dicoba terus bilang jawab apa? Jawaban apa? Tapi ini ada yang semodel itu di televisi, di TVRI gitu. Beliau menjawab bahwa ilmu Allah itu kan luas dan salah satunya mungkin sudah ditemukan oleh penerapi ini. Jadi belum ditemukan oleh medis, tapi penerapi ini sudah menemukan salah satu hikmah Allah. Kalau itu gimana itu? Ilmu Allah itu ada dua macam. Ya. Ilmu Allah yang Allah letakkan, ya, ilmu Allah di muka bumi ini ada dua. Ilmu Allah yang Allah letakkan dengan lewat wahyu. Ini nggak mungkin tambah, nggak ada penemuan baru, nggak akan ada penemuan baru ilmu Allah. Ya. Karena dapat wahyu baru, nggak ada. Kecuali jadi nabi baru, jadi Lia Aminuddin, jadi ada. Ya. Nah itu ini yang pertama, tidak mungkin ada penemuan baru. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu Allah yang Allah letakkan dalam hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kemudian orang mempelajarinya, mentelaahnya, tahu dengan begini jadi sebab begitu. Kenapa? Karena ini mengandung senyawa ini, mengandung unsur ini, atau mengandung apa hormon ini, itu bisa jadi sebab ini. Sekarang kita tanyakan, ilmu Allah yang dimiliki oleh si terapi tadi masuk di bab mana gitu. Kalau dia masuknya di bab yang pertama, ya, maka ya, itu tidak mungkin ada. Seandainya ada, maka itu mengaku-ngaku, nggak bisa ditambah lagi. Nggak ada penemuan baru di ilmu Allah di bab yang pertama itu nggak bisa ditambah. Ilmu Allah yang Allah letakkan lewat wahyu yang Allah turunkan, nggak bisa ditambahin lagi. Ini penemuan baru, tapi nggak tahu, ini saya yang tahu. Lebih pintar dari siapa ini masalah wahyu antara ente dan Nabi ya. Lalu yang kedua adalah ilmu Allah yang Allah letakkan dalam hukum sebab akibat ya. Maka dia lihat sekolahnya apa, nyambung nggak atau punya ilmu nggak ya. Kalau jenis yang kedua ya. Kalau dia punya kemampuan, punya ilmu, meneliti itu, dia memang pakar listrikan, arus kearusan, katanya arus listrik bisa untuk pijet-pijet ini macam-macam, itu manfaat, ya tidak apa-apa. Itu ditambah namun didukung dengan keterangan ahli syaraf ya. Ini karena dipijet macam-macam, ini memang punya manfaat untuk begini. Atau dia punya keilmuan apa, masalah ramuan, jamu-jamuan, masalah senyawa, masalah ini, gitu. Itu baru kita terima ya. Karena masuk mana? Masuk yang kedua nggak masuk, cuma di jam-jam itu kemudian jadi hangat dari jauh, nggak masuk. Nggak masuk untuk kelompok kedua nggak masuk, kelompok yang pertama nggak masuk. Terus masuknya mana? Ilmu setan. Maka maksudnya kelompok ketiga ilmu setan. Bukan ilmu Allah lewat ya, jalan wahyu, bukan pula ilmu Allah lewat jalan ya, orang bilang hukum alam ya, atau hukum sebab akibat ya, atau kita bahasa kita sunatullah, hukum Allah di alam ya, gitu. Maka siapapun orangnya, maka itu dia kahim, maka dia dukun. Entah mau kudungan, mau cadaran, mau jenggotan sampai sepusar, dukun. Mau jubahan, mau sobanan sebesar apapun sobanya, dukun. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.